Halo teman-teman semuanya, oke kembali lagi bersama saya Pentina. Nah, di video kali ini kita akan mendemonstrasikan proyek saya yaitu pengelolaan citra digital. Yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara kerja dari program pengelolaan citra digital yang telah saya buat yang dimana menggunakan bahasa Python dan juga program ini memanfaatkan antarmuka GUI dari PySimple GUI. Nah, untuk itu langsung saja kita ke GUI-nya. Nah, oke ini merupakan tampilan GUI-nya yang dimana pada program pengelolaan citra digital saya ini memiliki 4 area utama, yang dimana ini area pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, di area pertama ini merupakan area untuk pemilihan folder atau gambar yang akan kita inputkan. Nah, kemudian di area yang kedua ini merupakan tampilan gambar atau inputan dari satu gambar yang kita pilih nantinya. Dan area yang ketiga ini merupakan informasi gambar dan juga tombol pemrosesan dari gambar tersebut. Di mana di sini ada processing image negatif, image rotate, kemudian image brightness, blending, logarithmic, power law, kemudian ada flip horizontal, vertikal, dan juga ada horizontal vertikal. Yang dimana juga ada terkait sampling atau resamplingnya, zoom out, zoom in yang kita kenal saat ini. Dan area yang terakhir, area yang keempat, ini merupakan tampilan hasil gambar atau outputnya dari gambar processing yang telah kita jalankan. Nah, coba kita pilih sekarang. Di sini kita akan memilih folder yang berisi gambar. Kita select folder terlebih dahulu. Kemudian di sini program akan menampilkan daftar gambar, beberapa gambar dari folder yang kita pilih. Nah, di folder saya terdapat gambar bobon, gambar kameramen, gambar Lena, dan juga ada gambar rumah. Nah, setelah folder dipilih, gambar dipilih, contohnya kita akan memilih gambar kameramen. Akan ditampilkan gambar aslinya terlebih dahulu pada bagian image input. Di outputnya juga menampilkan gambar aslinya karena kita belum memilih processingnya. Nah, di sini juga dapat informasi dari gambarnya, yaitu ada ukurannya, yaitu size-nya itu 256 kali 256 dengan bitnya itu 8 bit. Kemudian di sini kita coba untuk memilih jenis pemrosesannya. Yang tersedia ada negatif dan juga sampai ke zoom in. Oke, kita akan pilih salah satunya. Contohnya yang pertama saya akan demonstrasikan yaitu negatif. Nah, di sini akan keluar outputannya, hasil pemrosesannya yang ditampilkan di area yang keempat, yaitu area output. Oke, nah pada image negatif ini tujuannya itu membuat warna gambar menjadi kebalikan dari warna aslinya. Di efek yaitu image negatif. Nah, ketika gambarnya itu gelap, maka hasil outputnya itu akan terang. Sebaliknya, jika gambar terang, maka hasil outputnya itu gelap. Jadi, processing untuk negatif ini yaitu bertujuan untuk membuat gambar menjadi kebalikan dari warna aslinya. Itu untuk image negatif. Nah, oke, kita akan lanjutkan ke processing yang kedua yaitu rotate. Yang dimana pada image rotate ini akan berputar, saya buat berputar sesuai arah jarum jam, yaitu 90 derajat. Ketika kita mengklik rotate sebanyak satu kali, itu akan berputar 90 derajat. Mengklik rotate dua kali, itu akan berputar 180 derajat. Mengklik rotate tiga kali, itu akan berputar 270 derajat. Dan mengklik lagi 4 kali, itu akan berputar mengarah seperti gambar aslinya atau 360 derajat ke gambar semula. Itu untuk rotate. Kemudian kita akan mencoba lagi mendemonstrasikan yaitu processing dari image brightness. Yang dimana brightness ini bertujuan untuk menambah atau mengurangi tingkatan kecerahan gambar. Nah, di sini saya menginputkan nilai
yaitu 50. Nah, di sini kalian bisa inputkan mulai dari minus 255 sampai dengan 255. Nah, ketika kita menginputkannya positif 50, kita klik OK, maka gambar akan semakin terang, kecerahannya itu akan semakin menambah. Sebaliknya, jika kita menginputkannya nilai negatif, negatif 50, itu kecerahannya akan berkurang, yang dimana akan semakin gelap. Itu untuk processing uh, brightness-nya. Kemudian kita beralih ke processing blending. Nah, di blending ini tujuannya itu untuk menggabungkan dua gambar yang menjadi satu. Atau bisa kita mengenalnya dengan efek transisi atau transversi atau kayak sejenis overlay. Nah, di sini ada select folder yang kedua. Di sini kita inputkan lagi untuk foldernya, select folder. Saya menggunakan folder yang sama untuk nge-blendingnya, yang dimana di sini kita akan memilih gambar yang berbeda untuk kita blending. Sebenarnya untuk nge-blending itu ukurannya sama, boleh juga ukurannya berbeda. Kita pilih Lena, yang dimana Lena ini memiliki size 512 kali 512 dengan bitnya itu 24. Tentu gambar ini sangat berbeda. Oke, kita akan nge-blending Lena dengan kameramen. Oke, kita blending, maka gambar Lena ini akan menyesuaikan ke gambar kameramen. Dikarenakan blending itu akan menyesuaikan ke gambar inputan yang pertama. Ketika kita di sini yang inputannya yang pertama itu menggunakan Lena, dan di input yang kedua ini menggunakan kameramen, serta kita blending, maka gambar kameramen yang akan menyesuaikan ke gambar Lena. Karena Lena yang dimana Lena ini merupakan inputan yang pertama. Oke, kita akan lanjutkan ke processing selanjutnya, yaitu logaritmik. Yang dimana logaritmik ini bertujuan untuk meningkatkan detail gambar. Nah, seperti ini. Jika atau meningkatkan suatu kualitas gambar. Nah, ini logaritmiknya yang saya terapkan itu gambarnya menjadi lebih terang. Di sini sebenarnya bisa juga kita atur, nanti pengaturannya itu di algoritmanya. Oke, kita lanjutkan ke tahapan processing berikutnya, demonstrasikan selanjutnya yaitu power law atau gamma correction. Nah, pada power law ini berfungsi untuk mengatur kontras suatu gambar yang dimana menggunakan parameter suatu gamma. Di sini kita bebas menginputkan nilainya. Kita awali dengan 1,5 atau kalian bebas menginputkannya nanti. Klik OK. Nah, maka gambar akan semakin kontras. Oke, coba ulang dari gambar asli. Input. Oke, nah kontrasnya akan semakin gambarnya akan semakin kontras. Bisa juga kita menginputkan, misal saya akan menginputkan nilainya 5. Kita klik OK. Maka kontrasnya akan semakin gelap. Kita beralih ke ke bagian flip, di mana di sini terdapat flip horizontal, vertikal, dan juga horizontal vertikal. Ini untuk flip horizontal, maka gambar akan berbalik ke horizontal. Jika vertikal, gambar akan membalik ke vertikal. Kemudian jika kita mengklik horizontal vertikal, itu akan membalik ke vertikal dan juga horizontal. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada processing untuk sampling atau resamplingnya. Yang dimana yang pertama itu ada zoom out. Zoom out ini untuk memperkecil suatu gambar. Saya belum menemukan atau memfikskan untuk zoom out ini. Saya hanya baru menemukan satu algoritma. Saya belum menemukan ketika kayak diklik zoom out itu akan mengecil, mengecil, mengecil.
Di sini kalau kita klik zoom out itu masih saya menginputkan. Kita akan nge-zoom out gambarnya seberapa seperti itu. Sini kalian juga bisa masukkan bebas untuk ukurannya, mulai dari 0. Kalau 0 itu tidak akan ya, apa namanya? Tidak akan ada perubahan. Mulai dari 1. Ini saya contohnya 2. Kita zoom out. Nah, di sini ada sampling. Nah, maka gambar akan diperkecil. Atau kita inputkan di K6. Itu 6 kali akan lebih. Nah, gambarnya akan lebih kecil. Jadi, ketika kita mau nge-zoom out, seberapa besar zoom out yang akan kita inputkan, itu perlu diinput terlebih dahulu, baru gambarnya akan keluar. Hasil gambar yang kita zoom out akan keluar. Oke, kita lanjutkan ke zoom in, di mana zoom in ini untuk memperbesar suatu gambar. Sama juga di sini akan kita menginputkan angka terlebih dahulu. Kita klik OK, maka di sini action. Nah, gambar akan semakin memperbesar. Nah, untuk zoom in ini masih saya akan mencarinya bagaimana ketika kita mengklik zoom in, dia akan memperbesar secara otomatis sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, itu untuk uh, processingnya, yang dimana ketika kita mengklik salah satu processingnya ini akan di-outputkan pada area keempat ini. Oke, kita akan beralih. Kalau Lena juga bisa, Lena negatif akan sama, kemudian rotate-nya akan berputar, seperti itu. Nah, segitu saja penjelasan saya mengenai demonstrasi dari proyek pengelolaan citra digital. Nah, semoga dari video saya ini bisa membantu teman-teman untuk mempelajari bagaimana pengelolaan citra digital. Dan jika ada salah dari video ini, teman-teman bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.